Kemudian, oh ya, ada kabar baik nih untuk peserta webinar kita pada siang hari ini. Akan ada mini quiz yang akan dilaksanakan di tengah acara. Jadi bagi yang pengen ngejar hadiahnya ya, itu boleh banget dipantengin nanti pertanyaannya. Itu akan berdasarkan isi dari materi pembicara kita pada siang hari ini gitu. Oke. Saya rasa udah untuk tata tertibnya itu aja ya. Setelah ini mungkin saya mau minta tolong untuk tim Widya Robotics, Mas Tegar, untuk mengabadikan momen kita pada siang hari ini. Silakan untuk peserta menghidupkan kamera agar bisa kami capture untuk kenang-kenangan ya dari webinar kita pada siang hari ini. Oke, silakan menghidupkan kamera. Kami tunggu ya. Oke. Silakan. Saya hitung sampai 3 ya, nanti kita sekitar 4 kali foto. Ya, silakan pasang senyum terbaik ya. Oke, mulai ya, saya hitung. Nanti hitungan ketiga. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, ganti pose ya. 1, 2, 3. Lagi 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih sudah mau difoto bersama seperti itu ya. Oke, baik rekan-rekan, langsung saja nih kita masuk ke sesi utama kita. Sesi main acara kita pada hari ini itu adalah sesi penyampaian materi. Nah, untuk pemateri pertama kita pada siang hari ini adalah Bapak Syamsur Rizal. Ini sebelum saya masuk langsung menyapa Bapak Syamsur Rizal, ini saya akan bacakan sedikit tentang Bapak Syamsur Rizal. Oke. Bapak Syamsur Rizal ini saat ini menjabat sebagai General Manager di PT Unicofin yang terletak di Sulawesi Utara. Beliau sudah lebih dari 20 tahun bekerja di sektor industri kelapa. Pada webinar kali ini, tentunya beliau akan memaparkan tentang apa saja sih yang ada dalam bisnis perusahaan kelapa dan teknologi apa yang sebenarnya dibutuhkan di sektor kelapa ini sendiri. Oke, langsung saja ya kita sapa Pak Syamsur Rizal. Selamat siang. Ya, selamat siang Mbak Dela. Selamat siang juga Mbak Yasinta, Pak Albert, dan juga audiens sekalian. Semoga kita dalam kondisi sehat-sehat walafiat. Alhamdulillah. Amin. Oke. Pak Syamsur Rizal ini apakah sudah siap Pak untuk sharing materinya pada siang hari ini? Boleh, seperti yang sudah kita kirimkan kemarin sama Mbak Dela. Oke, nah, mungkin baik. Itu bisa di share screen Mbak ya, biar kita jelaskan. Ini. Baik, oke, baik. Ini kami izin share screen ya untuk materinya. Silakan Pak Syamsur Rizal, waktu dan tempat kami persilahkan. Oke. Jadi seperti yang disampaikan oleh host kita tadi Mbak Dela, itu perkenalkan sekali lagi, saya Syamsur Rizal. Itu sekarang saya berada di Sulawesi Utara, Manado. Ini ada di Kecamatan Air Madidi sekarang. Jadi kita berdampingan dengan pabrik Aqua yang ada di Air Madidi. Jadi alhamdulillah di lokasi ini sumber airnya sangat bagus. Dari segi warna, mungkin juga logam beratnya juga tidak terlalu. Jadi untuk pengolahan air di sini kita sudah banyak keuntungan lah. Oke, di situ. Jadi saya di sini juga belum terlalu lama sih, mungkin baru 3 bulan yang di sini. Tapi sebelumnya kita di sister company kita yang berada di Gorontalo. Itu namanya Royal Coconut. Jadi dia pemiliknya sama, cuman yang satu berada di Gorontalo, 4 perusahaan itu berada di Manado. Jadi kita semua ada sister company, ada 5 perusahaan. Nah, demikian. Bisa lanjut Bu, share screen. Ya, ini data pribadi saya.
Seperti tadi, nama saya Rizal. Saya lahir di Padang, Sumatera Barat. Jadi orang Minang, orang Awak ini. 19 Mei 1973, status sudah menikah, anak ada 3 orang, keluarga kami. Insya Allah kami selalu bahagia sampai nanti. Riwayat pendidikan saya itu dari SD sampai SMA, sampai kuliah pun saya tetap di Padang ya. Saya dulu kuliah malah di Politeknik Teknologi Universitas Andalas. Itu sebenarnya jurusan saya adalah elektronika, tapi malah terjun ke industri kelapa. Nah itu juga mungkin yang nasib yang kita tidak sangka-sangka ya. Jadi pendidikannya sekarang ternyata tidak terlalu nyambung dengan pekerjaan yang saya jalani. Ya mungkin begitu. Lanjut screen boleh Bu, Mbak. Nah ini riwayat pekerjaan saya itu saya dari tahun 2000 sampai 2015 itu di PT Bumi Sari Mas Indonesia, itu berada di Padang, Sumatera Barat, kampung saya sendiri. Kemudian 2016 sampai 2017 kita ada bikin perusahaan sama rekan-rekan kawan-kawan di Padang, itu PT Bakesa namanya, itu bergerak di bidang riksa uji alat-alat produksi dan tenaga. Itu seperti sertifikasi boiler, sertifikasi angkat-angkut, ya seperti alat berat dan semacamnya. Setelah itu saya pergi ke ini Global Coconut yang ada di area Manado juga, yang sekarang jadi PT Sasa Inti. Nah itu namanya Global Coconut. Saya juga sempat di sana selama ya lebih kurang 1 sampai 2 tahun. Setelah itu saya pindah lagi ke Prima Coco Indonesia, itu berada di Binjai, Sumatera Utara. Jadi ya juga tidak terlalu lama di situ ya. Boleh dibilang kutu loncat ini orangnya, Samsul Rizal ini. Jadi 2019 sampai 2020 saya di situ. Nah sekarang itu saya sebagai GM di PT Unikotin, ya, percaya oleh manajemen. Mungkin itu riwayat pekerjaan, boleh lanjut. Nah ini company profile yang kita miliki ya. Alamat pabrik kita di Jalan Arnold Mononutu, Kelurahan Soronsong, Kecamatan Air Mandidi, Kabupaten Minahasa Utara, Provinsi Sulawesi Utara. Ya. Kantor pusat kita berada di Jalan Laudan Raya 02, Blok T 01 sampai 02, Laudan Center, Jakarta Utara. Ini kita dibangun perusahaan ini pertama kali pada 3 November tahun 1976. Jadi ini sudah lama sekali perusahaan ini. Tapi itu pemiliknya bukan pemilik yang sekarang. Jadi kita sekarang sudah merupakan tangan kedua dari pemilik awal. Nah ini dipindah tangankan pada tahun 2007 kalau nggak salah. Ini Pak, yang dulu itu ownernya bernama Pak Abang Mulia, waktu itu menjabat sebagai gubernur. Nah sekarang itu yang saat kita sekarang. Jumlah kita Pak 8 orang. Boleh lanjut share. Mohon maaf, share screen-nya. Halo, selamat siang, Mbak. Ini maaf suaranya putus-putus nih, Pak. Syamsu Rizal. Pak Syamsu, halo. Mungkin berkendala di sinyal ya, Pak ya. Oke, kita sambil menunggu Pak Syamsu Rizal ya. Ini mungkin beliau ada kendala di teknis saat ini. Mungkin kehilangan sinyal. Kita tunggu sebentar. Tadi menarik Sorry, sekali Mbak ya. Dela. Oh, sudah. Oke, baik. Selamat ini Pak, selamat datang kembali. Silakan Pak, boleh dilanjutkan.
Sudah, sudah kita. Halo Pak Syamsul Rizal. Halo Pak Dela, bisa kita lanjutkan? Oke, monggo Pak, silahkan. Halo Mbak, ya jadi boleh Mbak yang share screen-nya dibuka Mbak, atau masalah jaringan di saya ini? Iya Pak, ini sepertinya koneksi internet ya Pak ya? Ini sudah terbuka. Ini boleh dilanjutkan Mbak untuk share screen-nya yang berikut, next. Nah ya, ini ada foto-foto ya Mbak. Nah ini paling kiri atas itu adalah foto pabrik kami yang di Air Mandidi, ini tampak depan ya. Nah ini adalah tugu ketika ini di yang sebelah kiri atas, yang di tengah itu. Ketika ini dilakukan pengembangan di tahun 2000 oleh Bapak A. Amarabuli. Nah yang di bawah kiri itu ini adalah papan nama perusahaan kami ya. Nah yang paling kanan itu ini adalah ketika ini diresmikan oleh Presiden kita Bapak Soeharto waktu itu tahun 1976. Jadi waktu masih pemerintahan Bapak Soeharto ini diresmikan. Jadi waktu itu yang punya Bapak A. Amarabuli. Boleh dilanjutkan share screen Mbak? Nah ini produk and sumber ya. Ini produk kita ada terus dibekukan ya, itu yang nanti. Terus ada desiccated coconut light brown. Jadi ini kelapa yang dikupas, harinya tidak dibuang, terus di grinding, dihaluskan, kemudian dikeringkan. Jadi semacam warna light brown lah kita bilang. Terus ada di sini desiccated coconut. Ini yang paling terkenal ini, kelapa parut kering ya. Jadi kalau kita makan biskuit rom, ada terasa sedikit-sedikit ada kelapa di situ. Nah itulah yang kita sebut dengan desiccated coconut. Nah kemudian ada produk turunan yang kita juga punya di sini, yaitu ada di sini frozen coconut water. Ya. Jadi di sini adalah produknya air kelapa itu diambil, disaring, kemudian ada juga crude coconut oil, atau kalau orang bilang misalnya adalah minyak kelapa. Nah, jadi setelah minyak kelapa ini ada produk turunan yang lain yang disebut dengan cake atau kita bilang kopra ya. Nah, terus di sini kita punya supplier dari daerah sekitar Manado, Sulawesi Utara di sini. Ada dari Minahasa Utara, ada dari Minahasa Selatan, ada dari Bolaang, Mongondo. Jadi 3 daerah inilah yang mensupply kita untuk mengisi raw material di perusahaan kita. Boleh lanjut, share screen, Mbak? Nah, ini adalah gambaran ya, ekspor desiccated coconut Sulawesi Utara di tahun 2019 menurut data Deperindak. Nah, ternyata ini ekspor importir terbesar dari produk kita itu adalah Sulawesi Utara ya, adalah Rusia. Nah, setelah itu Rusia, setelah itu ada Jerman, ya. Setelah itu ada Cina. Nah, ini 3 besar. Nah, setelah itu ada, boleh lanjut saya. Boleh lanjut share screen-nya, Bu. Nah, setelah 3 besar tadi ada keempat, yaitu Belanda. Setelah Belanda tadi ada apa lagi? Boleh di atas lagi, Bu, share screen-nya yang sebelum ini. Mohon maaf.
Nah, setelah Belanda ada Selandia Baru dan ada negara lainnya, yaitu sekitar ada di sini mungkin sekitar 10 negara. Cuman ini kecil-kecil, kalau dikumpulkan dia mencapai 5 tonan per tahun, inilah dia. Jadi ini adalah 6 negara terbesar importir produk distillatif yang ada di Sulawesi Utara. Oke, boleh lanjut. Nah, ini adalah proses ya. Flow proses yang ada di perusahaan kami. Ya. Jadi yang pertama di sini adalah kedatangan kelapa atau incoming material. Nah, setelah itu ada weighing atau penimbangan. Jadi di sini kami masih menggunakan weighing scale. Jadi ada di situ peralatan yang kita pasang di 4 titik sudut. Nah, itu nanti akan membaca berapa besaran pressure yang diterima oleh masing-masing transducer tersebut. Nah, itulah yang nanti akan dikonversikan sebagai berat daripada produk yang ada di atasnya. Nah, setelah itu ada yang namakan unloading. Nah, proses unloading ini adalah proses pembongkaran kelapa. Di saat proses unloading ini lanjutkan dengan proses yang kita namakan sorting atau pemilihan kelapa yang bisa diterima dan tidak boleh diterima. Jadi kita punya di sini spesifikasi dari produk yang kita punya, tidak boleh busuk, tidak boleh kecil lebih dari minimal 10 cm, terus tidak boleh punya tombong atau boleh dibilang baby coconut di sini yang seperti kelapa yang sudah tua yang sudah mau tumbuh, itu tidak boleh lebih dari 3 cm tombongnya. Nah, itulah persyaratan mutu yang harus selalu dijaga saat melakukan sorting. Terus ada yang namanya di sini not coming, artinya di sini adalah kelapa itu berada di bawah setelah disorting. Nah, setelah itu ada yang namanya bulk deshelling. Bulk deshelling ini adalah kelapa yang siap untuk dikupas. Mohon maaf, sebelum bulk deshelling ini ada yang namanya not counting. Nah, inilah nanti teknologi yang mungkin dikembangkan oleh Widya Robotik yang kita sudah lihat tadi bersama. Itu kita melakukan penghitungan dengan cara yang kita sebut dengan nut counter. Jadi nut counter di sini dia akan membawa kelapa itu sebanyak 100 buah dalam setiap cycle-nya. Nah, itu nanti akan kita masukkan ke dalam box. Ya. Nah, itu untuk sekali penghitungan untuk sebanyak 6 ton kelapa itu kita butuhkan lebih kurang 1 jam. Untuk 6 ton kelapa kita akan butuhkan sekitar 1 jam. Cuman proses counting ini sekaligus juga merupakan proses distribusi. Jadi kita melakukan distribusi sekaligus kita melakukan counting ya terhadap kelapa tersebut. Nah, setelah dia berada di box deshelling, kemudian dilakukanlah yang namanya deshelling. Nah, di sini ada tenaga seller yang bertugas untuk mengupas batok kelapa tersebut sampai benar-benar tidak ada yang tersisa. Kemudian ada yang namanya proses pairing ya. Proses pairing adalah proses di mana itu kulit ari dari kelapa tersebut dikupas. Sehingga yang kelihatan adalah kelapa yang berwarna putih. Jadi tidak ada lagi kulit ari yang tersisa di situ. Nah, setelah itu ada pairing, setelah itu ada washing. Ya, setelah washing nanti ada grinding ya. Setelah ada grinding nanti dia akan masuk ke step berikut. Grinding ini adalah proses penghalusan kelapa dari yang berupa white meat daging kelapa tadi itu dihaluskan. Nah, seperti kita ketahui di industri kelapa itu ada yang namanya particle size, ada yang fine, medium, ada yang juga extra fine. Nah, itu berdasarkan tingkat particle size atau ukuran dari produk kelapa tersebut. Nah, setelah dia di grinding, kita masuk proses berikutnya yang tidak kalah pentingnya adalah proses blanching di sini. Proses blanching itu adalah proses untuk membunuh kuman-kuman yang ada di produk kelapa tersebut. Kita tidak membuat itu zero, tapi dia mempunyai spesifikasi ya maksimum 500 TPC dalam 100 gram. Nah, angka ini kita harus capai. Harus capai tidak boleh lebih dari 5.000
koloni per 100 gram. Inilah tujuannya blanching ya. Nah, setelah itu kita masuk ke proses drying ya. Ya mohon maaf ini ada message masuk, ini PPT apanya? Kabur katanya share screen-nya. Bisa minta tolong Mbak Dela dibuat lebih clear agar partisipan kita. Belum Bu, yang sebelum tadi masih ada proses, kita lanjutkan. Nah, ini ada drying ya. Nah, ini kan agak blur ini apanya Bu? Mohon maaf kalau bisa lebih di-clearkan. Nah, setelah drying di sini ada grinding ya. Grading ya. Grading ini adalah proses pemisahan mana yang halus, mana yang kasar. Nah, inilah grading kita disebut ya. Setelah itu ada proses sorting. Sorting ini adalah proses yang dilakukan untuk memilih foreign material atau material asing selain produk supaya tidak terikut sama produk. Kemudian ada proses filling namanya di sini, proses memasukkan produk tersebut ke dalam bag sesuai dengan masing-masing ukuran. Apakah itu 20 kilo, 25 atau seterusnya. Setelah itu ada sewing di sini, penjahitan ya. Sorry, ada sealing di sini, kita membuat dia punya kemasan. Jadi dia ada dua kemasan di sini. Yang pertama adalah kemasan primari yang berupa plastik LDPE. Nah, ini kita seal plastiknya. Nah, setelah itu ada proses sewing, menjahit. Jadi kemasan secondary packagingnya kita jahit. Setelah itu ada proses metal detector. Kita lewatkan dia di proses metal detector dengan tujuan tidak ada benda asing yang berupa logam yang ikut ke produk. Supaya nanti kita tidak mengalami yang namanya customer complaint ya. Nah, setelah itu ada namanya warehousing ya. Warehousing ini adalah proses penyimpanan produk untuk melihat sampai dia benar-benar bisa diekspor. Ini kita namakan masa inkubasi ya. Nah, mungkin ada sekitar 2 hari ya untuk kelapa. Nah, setelah 2 hari nanti baru keluar hasilnya apakah spesifikasinya kita sudah bisa berikan sama buyer kita. Nah, setelah warehousing ini nanti baru ada loading ke kontainer dan dikirim ke customer. Itu untuk flow proses yang berada untuk di perusahaan kita untuk produk desiccated coconut. Boleh lanjut screen, Mbak Dela? Mbak Dela, ya. Nah, seperti yang kita lihat, maaf, saya minum sebentar. Proses yang paling kiri itu adalah kita namakan di sini tempat penampungan kelapa. Di sinilah proses sorting itu dilakukan. Kalau orang Minahasa di sini bilang ini namanya area bodega, tempat pembongkaran loadingnya kelapa. Nah, proses di bawah kiri itu adalah proses deselling ya, atau proses pelepasan tempurung yang melekat pada kelapa. Nah, itu proses deselling ya. Proses yang di tengah itu adalah proses pairing, di mana ibu-ibu yang ada di sini ada berupa pisau pairing yang digunakan. Nah, itu digunakan untuk membuat pairing atau kulit ari yang masih menempel pada white meat. Sehingga nanti pairing ini tidak terbawa dan jadi foreign material di benda asing atau benda asing di finish product. Karena ini nanti kalau terlalu banyak, ini akan dikomplain oleh customer ya. Nah, yang sebelah kanan itu yang kita bilang tadi sebagai nut counter. Nut counter ini adalah alat distribusi kelapa sekaligus sebagai penghitung untuk jumlah kelapa. Jadi satu kali cycle itu dia ada 100 biji. Nah, setelah dari sini nanti dia akan masuk ke box deselling untuk dibuka tempurungnya. Boleh lanjut, Mbak? Mbak Dela, boleh lanjut share screen-nya. Nah, inilah peralatan yang kita gunakan di sini ya. Ada timbangan jembatan seperti yang kita bilang tadi. Terus ada nut counter yang kita gunakan sebagai alat distribusi juga sekaligus penghitung. Terus ada mesin deselling ya, yang membuat batok kelapa terlepas dari kelapa. Terus ada di sini bell conveyor yang kita gunakan untuk alat distribusi kelapa. Ada juga screw conveyor yang kita gunakan untuk distribusi kelapa juga, yang kita gunakan
biasanya ini dari logam ya, stainless steel ya. Kalau bel ini biasanya dari karet ya, yang food grade ya. Setelah itu ada grinder, ada bell press di sini yang bertujuan untuk mempressing kalau kita ingin mengambil santan dari kelapa tersebut yang sudah diparut. Terus ada blancer di sini yang kita sebut tadi sebagai media untuk membunuh bakteri yang ada pada tepung kelapa. Nah, setelah itu ada dryer ya di sini ya. Dryer itu digunakan untuk mengeringkan tepung itu sampai maksimum dia cuma boleh 3% kadar airnya. Karena kalau lebih dari 3%, dia cepat sekali berjamur ya. Karena seperti kita ketahui itu mikrobiologi salah satunya dia suka sekali dengan adanya air ya. Makanya ini di sini kita harus operasionalkan mesin kita supaya cuma 3% maksimum air yang berada di produk tersebut. Terus ada di sini grader sebagai pemisah antara yang partikel halus dan partikel kasar. Setelah itu ada magnet trap. Magnet trap ini digunakan sebagai alat untuk menangkap partikel-partikel yang bersifat logam yang berada di aliran produk. Jadi nanti dia tidak terikut di produk akhir. Terus ada di sini yang kita sebut dengan metal detektor. Nah, kalau di magnet trap dia lewat, ada satu bel yang kita sebut dengan metal detektor. Nanti bel itu berjalan, terus di atasnya ada metal detektor. Kalau ada metal nanti, dia akan langsung alarmnya berbunyi. Dan itu menandakan di bag tersebut, di produk tersebut mengandung metal. Kita akan buka ulang dan kita akan cek itu kandungan metal apa yang berada di sana. Nah, ini ada ABF namanya, ini adalah mesin untuk membekukan produk ya. Sampai minus 30. Nah, cool storage yang ini adalah alat untuk menyimpan produk. Ini minusnya biasanya temperaturnya biasanya 15 sampai 20 minus derajat Celcius. Boleh lanjut ke Nah, ini kapasitas produksi kita per hari ya. Untuk desiccated coconut itu kita mempunyai kapasitas 50 ton ya. Jadi kita butuh 400 ton nut per day di sini. Nah, ini Rimax ini adalah di khas coconut, artinya kelapa yang sudah dibuka sabutnya dan cuman kelapa bulat ya, yang tinggal tempurungnya saja dan lain-lainnya. Terus ada frozen coconut cream ya. Kita punya kapasitas sekarang 10 ton ya. Nah, ini kita butuh kelapa sebanyak 62.000 ini ya, kalau saya tidak salah. Ini agak blur dia punya screen ini. 62.000 ya kalau tidak salah. Ini juga di khas coconut. Kemudian ada frozen coconut water ya. Nah, ini adalah air kelapa ya. Ini tentunya produk sampingan ya. Dia tidak butuh raw material karena setiap kelapa yang kita beli tentunya itu mengandung air. Inilah yang kita ambil dari sini. Terus ada DC light brown yang seperti kita bilang tadi, dia tidak dibuang kulit arinya, sekalian dihaluskan sama-sama dengan kulit ari kemudian dikeringkan. Nah, ini kita juga punya kapasitas 50 ton ya. Nah, ini sekitar 250 ton raw material yang kita butuhkan untuk produk ini ya. Boleh lanjut Mbak, ini share screen-nya. Nah, ini kesimpulan ya. Kesimpulan dari finish produk atau produk-produk yang kita hasilkan tadi, kita membutuhkan kelapa bulat itu sekitar 300.000 sampai 400.000 butir per hari. Ya. Terus kita juga membutuhkan kopra. Karena di sini kita juga ada produk fruit coconut oil, yaitu minyak kelapa. Itu kita butuhkan sekitar 100 ton per hari. Nah, ini adalah kebutuhan dari raw material kita untuk produk kita, untuk pabrik kita. Terus bisa lanjut Mbak, share screen-nya. Ada satu screen lagi kalau nggak salah. Nah, ini harapan ya dari kami mungkin ya para industri kelapa ya dari dulu. Karena ini dua ini adalah area-area yang paling kritikal. Adanya sampai sekarang itu di-shelling atau untuk pengupas tempurung kelapa itu masih menggunakan manusia. Nah, ini dari dulu sampai sekarang tidak berubah-ubah, itu jadi masalah besar di sini. Kenapa? Yang pertama di sini sangat membutuhkan tenaga kerja yang banyak sekali. Yang pertama di sini. Yang kedua,
kecelakaan kerja yang paling tinggi angkanya juga di area ini, di shelling ini. Jadi kalau karyawan itu tidak fokus, lagi banyak masalah atau apa, kita anjurkan agar mereka tidak ikut bekerja. Karena salah sedikit itu jarinya bisa cacat total, seperti putus atau apa seperti itu. Nah, ini seringkali terjadi di area ini. Jadi kita harapkan dengan adanya nanti Widya Robotik tentunya bisa mendesain mesin detailing ya. Yang satu sisi bisa menghemat tenaga kerja, manpower, dan sisi lain bisa meminimalisir angka kecelakaan kerja. Nah, yang kedua adalah mesin paring. Nah, seperti kita lihat tadi ibu-ibu yang menggunakan pisau paring itu mengupas kulit ari dari kelapa tersebut. Nah, ini juga kita membutuhkan sangat banyak sekali tenaga kerja. Sisi lain, dia mesin paring ini bisa dimain-mainkan pisaunya, sehingga kulit ari itu bisa tebal, bisa tipis. Nah, semakin tebal kulit ari, semakin banyak kelapa putih yang terbawa di situ, dan semakin rendah recovery yang kita dapatkan. Nah, tentunya dengan adanya Widya Robotik sebagai penggagas acara ini, di industri kelapa mengharapkan sekali adanya dua teknologi ini untuk mempermudah pekerjaan, meringankan atau minimalisir angka kecelakaan kerja, dan juga untuk meningkatkan recovery atau rendemen dari produksi kita. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan di akhir slide saya. Terima kasih sebelumnya. Kembali ke Mbak Dela, silakan. Oke, baik. Terima kasih Pak Syamsul Rizal. Ini menarik sekali ya untuk pemaparannya tadi. Tadi sudah dijelaskan ya, kalau untuk flow proses dari kelapa itu sangat-sangat panjang ya tadi dari ada sekitar 20 lebih proses ya Pak ya. Dan mungkin lebih kurang. Dan mungkin dengan adanya teknologi ini diharapkan bisa membantu ya Pak, atau membantu proses dari flow-nya sendiri atau dari keselamatan kerja seperti itu ya Pak ya. Betul Mbak. Oke, baik. Nah, ini tadi sudah ini ya, terima kasih Pak Syamsul Rizal atas pemaparannya. Ini kita langsung sudah banyak ya untuk pertanyaan yang masuk. Ini jangan khawatir, nanti akan kami bacakan di sesi tanya jawab. Oke, baik. Ini mungkin sesi dari Pak Syamsul Rizal. Sekian, nanti kita bertemu lagi ya Pak ya di sesi tanya jawab. Oke, baik. Baik, Mbak. Selanjutnya. Siap, Mbak. Oke, baik. Selanjutnya kita lanjut ke pembicara yang kedua kita pada sore hari ini ada Mbak Yasinta Ardelia. Oke, ini saya bacakan profil singkat dari Mbak Yasinta sendiri. Mbak Yasinta Ardelia ini saat ini menduduki posisi sebagai Business Development di Widya Robotics. Beliau sendiri di Widya Robotics ini bertanggung jawab di bagian pengembangan bisnis dari produk-produk AI, termasuk tadi yang sudah disebutkan Coconut Counter. Ini langsung saja saya sapa ya. Selamat siang Mbak Yasinta. Halo, selamat siang Mbak Dela. Oke, selamat siang. Ini sehat ya Mbak Dela ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Oke, baik. Terima kasih Mbak Yasinta sudah hadir. Ini sudah siap ya untuk sharing materi-materinya pada siang hari ini. Oke, siap. Silahkan waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, terima kasih atas waktunya Mbak Dela. Mungkin pertama-tama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, saya Yasinta dari Business Development Widya Robotics. Oke, jadi di sini saya akan membawakan materi pada bidang agriculture. Mungkin boleh dibantu Mbak Dela untuk materi saya? Oke, pada kali ini saya akan membawakan materi mengenai teknologi artificial intelligence sebagai solusi di sektor agriculture. Oke, boleh dilanjut Mbak Dela? Oke, mungkin sebelumnya para hadirin sekalian ada yang belum tahu mengenai Widya Robotics. Apa itu Widya Robotics? Perusahaan apakah itu? Mungkin saya akan intro dulu gitu. Widya Robotics itu adalah perusahaan yang bergerak di bidang artificial intelligence. Jadi memang khususnya di teknologi AI, robotics dan juga
automation gitu. Nah, Widya Robotics sendiri ini sudah bergerak dari tahun 2018 gitu. Jadi kami khususnya menciptakan teknologi-teknologi AI dan itu semua ciptaan dari anak bangsa atau pure 100% dari Indonesia. Nah, Widya Robotics sendiri ini sudah mendapatkan banyak penghargaan dari pemerintah dan juga kami termasuk top 10 perusahaan AI dan robotika di Indonesia. Nah, Widya Robotics sendiri itu sudah mengimplementasikan teknologinya di BUMN maupun juga di perusahaan swasta. Oke, boleh dilanjut, Mbak. Nah, dari Widya Robotics sendiri itu melihat pasar di agriculture dan uniknya setelah cari-cari data, ternyata produksi kelapa itu termasuk berkontribusi besar terhadap domestik bruto di Indonesia. Jadi produksi kelapa ini berkontribusi sebesar 13,28% gitu untuk DBI di Indonesia. Nah, karena produksi kelapa ini berkontribusi besar dalam meningkatkan ekonomi di Indonesia, maka sepertinya kita perlu untuk mendukung proses bisnis produksi kelapa ini sendiri gitu agar dapat memenuhi pasar-pasar untuk diekspor dan pastinya akan meningkatkan ekonomi di Indonesia. Nah, gimana caranya untuk mendukung proses bisnis tersebut? Jadi salah satunya adalah melakukan adopsi teknologi untuk mempercepat proses bisnis dari produksi kelapa ini gitu. Jadi teknologi itu kan pada dasarnya untuk memudahkan kita melakukan apa saja ya di kehidupan sehari-hari maupun juga pada sistem jika ditambahkan teknologi itu akan memudahkan gitu. Jadi kiranya dari proses produksi dari perusahaan kelapa ini jika ditambahkan teknologi pastinya akan meningkatkan produktivitas dan pastinya meningkatkan kontribusi terhadap produk domestik bruto di Indonesia. Oke, boleh dilanjut Mbak Dela. Nah, dengan begitu tadi Widya Robotics sudah melihat bahwa pasar di produksi kelapa di Indonesia itu besar dan perharinya kelapa yang di Indonesia itu dihasilkan juga banyak. Kami dari Widya Robotics itu mengembangkan teknologi AI yang bernama Coconut Counting. Jadi apa itu Coconut Counting? Coconut Counting itu merupakan teknologi berbasis vision intelligence yang dapat menghitung buah kelapa secara otomatis dan real time. Seperti yang saya ketahui, masih banyak perusahaan-perusahaan kelapa di Indonesia itu menggunakan cara yang manual gitu untuk perhitungan kelapa. Jadi ada orang SDM untuk menghitung kelapa secara manual, secara konvensional. Nah, dari use case tersebut kita sepertinya perlu deh untuk meningkatkan efektivitas dari perusahaan-perusahaan kelapa ini gitu untuk mempercepat perhitungan secara otomatis untuk buah kelapa ini. Jadi kami membuat yang namanya Coconut Counting ini, di mana cara kerjanya adalah nanti akan ada kamera CCTV yang diintegrasikan ke sistem AI, yang AI di mana AI-nya itu akan diperintah untuk menghitung kelapa secara otomatis yang berjalan di atas conveyor. Nah, setelah sudah di training CCTV dan AI-nya ini nanti outputnya adalah akan keluar total coconut bisa per day, per month, atau per week, atau mungkin per year gitu. Jadi akan terlihat secara otomatis gitu jumlah dari kelapanya ini berapa gitu jumlahnya. Oke, boleh dilanjut Mbak Dela? Oke. Nah, kenapa harus coconut counting gitu? Ya, benefitnya yang pertama adalah pastinya cost effectiveness. Jadi bisa mengefektifkan dari pengelolaan proses bisnis menjadi lebih efektif dengan penghematan biaya pada level produksi. Salah satu contohnya aja kalau misalkan dari
proses perhitungan kelapa secara manual, pastinya membutuhkan SDM yang cukup banyak gitu untuk menghitung kelapa ini secara manual. Nah, kalau dengan menggunakan AI, itu cukup dengan menambahkan mungkin dari segi hardware ya, itu CCTV-nya, dan tidak terlalu memerlukan SDM yang terlalu banyak karena sudah terintegrasi dengan sistem AI untuk menghitung kelapa itu secara otomatis gitu. Nah, yang kedua itu adalah increase efisiensi atau meningkatkan efisiensi, sehingga perusahaan ini penggunaan SDM-nya dapat dialihkan pada bagian lain dan mempengaruhi pada waktu produksi. Jadi supaya lebih efisien, mungkin SDM yang dulunya menghitung kelapa ini secara manual, sebagian bisa dialihkan ke bagian proses produksi yang lain, karena tadi saya lihat dari penjelasan Pak Samsu Rizal itu proses untuk produksi kelapa ini lumayan cukup banyak gitu flow-nya. Jadi mungkin SDM-nya bisa untuk dialihkan ke bagian yang lain, dan juga pastinya akan mempengaruhi waktu produksi. Seperti contohnya misalkan waktu manual itu waktu perhitungannya lumayan membutuhkan waktu yang banyak karena kan pastinya ada mungkin human error, terus mungkin manusia itu juga ada titik lelahnya untuk menghitung sebegitu banyak kelapa yang dihasilkan per harinya. Nah, dengan sistem AI ini pastinya akan menghitung secara otomatis gitu. Jadi tidak memerlukan waktu banyak dan pastinya AI ini bisa bekerja lebih cepat gitu daripada manusia menghitung secara manual. Nah, yang ketiga itu adalah real time monitoring. Jadi perhitungan jumlah produksi kelapa ini dapat tercatat dengan tepat dan juga secara real time gitu. Jadi tidak perlu menunggu lagi untuk menghitung secara jumlahnya, tapi sudah terhitung semua secara akurat dan real time gitu. Boleh dilanjut, Mbak Dela? Oke. Nah, dari teknologi coconut counting ini, pastinya kami juga mendevelop dashboard untuk coconut counting. Nah, dari dashboard ini ada beberapa fitur, salah satunya itu live view cam, live view kamera. Jadi di sini terlihat ada view kamera yang mengarah ke conveyor atau ke proses produksi, di mana itu bisa fitur itu bisa menampilkan proses produksi pada conveyor gitu. Jadi bisa terlihat proses produksi kelapanya ini secara live gitu. Setelah itu fitur yang kedua adalah real time total count. Oke, untuk real time total count ini fitur yang dapat menampilkan jumlah kelapa yang sudah terhitung secara otomatis gitu. Jadi di sini terlihat ada kotak di bawah live view cam. Di situ ada tulisan total count 102.000 sekian. Nah, itu adalah total count per harinya dan itu terhitung secara otomatis dan real time gitu. Jadi setiap ada penambahan kelapa pada proses produksi, pada dashboard tersebut akan secara otomatis menambahkan angkanya gitu sesuai dengan yang ada di lapangan. Nah, untuk fitur yang ketiga adalah historical data. Jadi historical data ini adalah fitur yang dapat menampilkan grafik dari total jumlah kelapa dalam range waktu tertentu. Jadi bisa dipilih untuk range tertentunya bisa per day, per minggu, atau per bulan, atau per year gitu. Nah, di historical data ini bisa menjadi sebuah evaluasi pada perusahaan-perusahaan kelapa. Misalkan pada hari ini yang terhitung ada 1 juta, pada besok mungkin 2 juta. Jadi mungkin pada suatu demand tertentu itu bisa dievaluasi. Oh, ternyata pada bulan ini itu sebenarnya tidak memenuhi target atau mungkin kurang secara jumlahnya gitu. Nah, itu bisa ditingkatkan mungkin di bulan depannya gitu. Jadi semua termonitor gitu dalam dashboard coconut counting ini gitu. Oke, boleh dilanjut Mbak Dela.
Nah, selain coconut counting, di Widya Robotics ini pernah mengembangkan juga pada sektor agriculture itu pernah mengembangkan untuk pendeteksian penyakit tanaman, khususnya tanaman cabai gitu. Jadi pernah ada use case dari usernya Widya Robotics itu punya apa namanya, pengen riset gitu untuk di tanaman cabai ini. Jadi outputnya adalah nanti akan terlihat gitu setelah di-capture dari kamera bahwa tanaman cabai ini terkena misalkan penyakit hama apa, terus kering karena apa, dan outputnya harus perlu diapakan tanaman ini gitu. Nah, jadi dari Widya Robotics sendiri ini menyediakan layanan AI kustomisasi yang dapat dilatih untuk menyesuaikan dengan kebutuhan bisnis dari user gitu. Jadi kalau misalkan dari user memiliki kebutuhan gitu untuk mendeteksi berbagai macam objek lainnya, Widya Robotics ini dapat membantu mewujudkan kebutuhan-kebutuhan dari user. Misalkan pun dari user menginginkan untuk mendeteksi pada perkebunan, misalkan perkebunan apel atau nanas, untuk di-countingkan juga, itu Widya Robotics dapat membantu dari user gitu untuk mengcustom AI tersebut gitu. Jadi sesuai dari requirement user itu kami bisa menerima requirement tersebut gitu, dan bisa untuk mengembangkan sesuai dengan syarat dan ketentuan. Oke, boleh dilanjut, Mbak. Oke, mungkin dari saya itu saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin semoga bermanfaat. Kiranya dari hadirin sekalian ingin mengetahui lebih detail lagi terkait AI, atau mungkin dari perusahaan-perusahaan hadirin ini membutuhkan AI nih, tapi sudah ada requirement-nya gitu, atau sudah butuh misalkan minta untuk deteksi objek apa gitu. Nah, itu bisa langsung menghubungi nomor yang tertera di sini, atau mungkin bisa lihat-lihat dulu di website kami di www.widya.ai, atau bisa lihat-lihat juga di video-video di YouTube kami. Cari di search aja Widya Robotics gitu. Mungkin dari saya itu saja. Terima kasih semuanya sudah menghadiri acara di Widya Robotics webinar kali ini. Saya kembalikan ke Mbak Dela. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Yasinta Ardelia. Oke, menarik sekali ya. Ternyata ada banyak sekali teknologi selain coconut counter ya. Tentu coconut counter tadi sangat-sangat canggih gitu ya. Berarti Mbak Ardelia ini misal saya punya perkebunan nih, terus ada masalah, itu bisa ya dibuatkan solusinya sama Widya Robotics gitu. Oh iya, sangat bisa Mbak Dela. Nanti bisa langsung menghubungi aja, terus misalkan membutuhkan solusi untuk perkebunannya, mengefektifkan apa gitu, terus atau mungkin kebutuhan yang lain terkait dari teknologi AI, itu bisa langsung dikonsultasikan ke kita, Widya Robotics gitu. Oke, baik, menarik. Terima kasih Mbak Yasinta Ardelia atas pemaparannya. Ini banyak sekali ya pertanyaan yang sudah masuk. Ini nanti akan kami jawab di sesi tanya jawab. Jadi ini misal ada yang masih punya pertanyaan nih, silahkan langsung di drop di kolom komentar di bawah ini ya. Selanjutnya nih, seperti yang sudah saya sebutkan di awal tadi, kalau di tengah acara kita siang hari ini itu akan ada mini quiz gitu. Jadi silakan untuk Bapak Ibu join di link quiz. Bentar ya, akan di-share oleh panitia. Di layar juga sudah ada. Silakan join di myquiz.com. Kemudian silakan untuk memasukkan kode yang sudah tertera di layar. Gitu. Silakan. Silakan join. Oke, sudah ada yang masuk. Bahkan untuk yang nama di quiz ini juga sama ya dengan nama di Zoom-nya, soalnya nanti akan agar mempermudah kami untuk memverifikasi dari pemenang. Nanti dari quiz ini kami akan ambil satu pemenang dengan skor terbaik gitu. Jadi nanti dari skornya sendiri itu akan nanti dipilih yang paling tepat dan
paling cepat gitu. Jadi nggak tepat aja harus cepat, nggak bisa cepat aja harus tepat gitu ya. Oke. Ini yang belum masuk silahkan masuk dulu, kami tunggu ya. Ayo. Yang sambil nunggu dulu nih, yang belum absen mungkin juga silahkan bisa absen di link di kolom chat di bawah ini. Ya, silakan. Kami tunggu sebentar lagi ya. Silakan bagi yang belum masuk. Apakah ada kendala nih? Boleh disampaikan di kolom chat yang berkendala untuk masuk ke kuis. Ya, ini mungkin saya hitung mundur saja ya. Dari 5 sampai ke 1. Oke. Silakan. 5, 4, 3. Ya, ditunggu ya, linknya akan kami share. Ada yang masih berkendala untuk masuk? Mungkin bisa kita mulai ya. 5, 4, 3, 2, 1. Silakan. Ayo jawab, silakan. Waktunya sudah habis. Siapakah untuk pemenang kita pada pertanyaan pertama ya? Baru pertanyaan pertama. Oke, ada Pak Rusdiansyah yang memimpin ya. Oke, harus dipastikan nih jangan sampai terkecoh sama pertanyaannya. Oke, lanjut. Next question. Pertanyaan berikutnya, bagaimana kelapa bisa dihitung oleh produk accounting? Ya, ayo, yang belum menjawab. Ayo, 2 orang ini belum menjawab ya, nggak apa-apa. 3, 2, 1. Time up. Siapa untuk pertanyaan kedua ini ada Bapak Denny Rizky ya. Selamat Pak Denny Rizky. Masih ada 1 pertanyaan lagi ya. Bagaimana pemilik usaha dapat melihat data yang didapat oleh produk open accounting? Ya, tadi sudah dijelaskan oleh Mbak Yasinta Ardelian, sangat mudah. So, 4 orang tidak menjawab nih, sayang sekali. Oke, baik. Oke, terima kasih kepada seluruh peserta ini. Kita sudah mendapatkan pemenang kita, yaitu Bapak Mario. Selamat kepada Bapak Mario. Silakan untuk Bapak Mario mengirim data di kolom chat di room Zoom kita. Silakan mengirimkan nama, nomor e-wallet, dan jenis e-wallet ya Pak ya. Kami ucapkan selamat kepada Bapak Mario. Ini bagi yang belum menang, jangan berkecil hati ya, karena di akhir acara nanti kita masih ada Wheel of Fortune begitu. Silakan untuk Bapak Mario mengklaim hadiahnya dengan chat di kolom chat Widya Robotics ya, yang di Zoom itu ditujukan kepada Widya Robotics, PT Widya Inovasi Indonesia gitu. Oke. Belum nge-chat ya Bapak Mario ya di Zoom kita. Kami tunggu.
Kita sambil menunggu Pak Mario nih, kita mau lanjut ke sesi yang sudah ditunggu-tunggu. Ini adalah sesi tanya jawab. Jadi sudah masuk beberapa pertanyaan yang ditujukan kepada pembicara kita pada siang hari ini nih. Oke, ini pertanyaan pertama langsung ya. Pertanyaan pertama ini ditujukan kepada Bapak Syamsul Rizal. Oke, pertanyaannya adalah bagaimana cara membangun infrastruktur pada industri sektor kelapa di Indonesia dalam menyediakan bahan pembuatan minyak untuk meningkatkan perekonomian di Indonesia. Mungkin ternyata ada 3 pertanyaan ya. Mungkin satu-satu dulu nih, Pak Syamsul Rizal, silakan. Ya, jadi terima kasih Mbak Dela. Terima kasih juga Bapak yang sudah melemparkan pertanyaan ya. Tapi yang saya lihat di situ itu pertanyaannya kelapa sawit kalau nggak salah Mbak Dela ya. Oke. Mungkin ini ya Pak ya. Karena ada 3 pertanyaan nih, mungkin bisa dijawab yang C itu Pak. Mungkin yang skill dan value. Iya. Yang pertanyaannya skill dan value apa saja yang harus dimiliki oleh perusahaan dalam memproduksi kelapa, dalam mempromosikan dan mengenalkan di daerah lokal maupun internasional untuk meningkatkan produktivitas dan perekonomian Indonesia. Apa saja langkah-langkahnya? Itu mungkin bisa ya Pak ya? Oke, terima kasih Mbak Dela. Terima kasih juga Bapak yang sudah melemparkan pertanyaan. Pak Vicky ya? Ya mungkin ya. Jadi terima kasih Pak. Jadi tentunya skill pertama yang harus dimiliki tentunya adalah pengetahuan tentang proses industri kelapa. Nah setelah itu pengetahuan tentang titik-titik kritis yang harus dikontrol secara maksimal untuk memastikan kondisi finish produk tersebut memang sesuai dalam spesifikasi yang seperti buyer requirement yang kita bilang. Jadi di sini ada persyaratan mikrobiologi, ada persyaratan kimia, ada juga persyaratan fisik yang harus kita penuhi, yang biasanya itu merupakan kontrak kerjasama di awal sebelum kita membangun sebuah hubungan dagang sama buyer kita. Nah, yang ketiga tentunya kita harus tahu peralatan apa yang harus kita gunakan di sini untuk membuat produktivitas itu maksimum, juga menghasilkan produk yang tentunya safe. Artinya secara food quality dan food safety itu maksimal. Nah, yang tak kalah pentingnya juga, yang terakhir adalah kita menyediakan sumber daya ya, seperti yang saya bilang tadi. Dan juga kita harus mengetahui kalau memang kebutuhan kelapa yang kita yang kita harus sediakan nanti itu tersedia di area tempat kita membangun industri. Saya pernah mengalami kegagalan dalam masalah ini. Kita pernah mendirikan ada perusahaan kelapa itu waktu kita di Binjai, Sumatera Utara. Nah itu kegagalannya di sana adalah kita membangun pabrik kelapa tapi itu tidak ditunjang oleh supply dari kelapa yang memadai sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi kita sampai mendatangkan kelapa tersebut dari Aceh dan dari Tembilahan. Nah, 1 kilogram saja raw material kita sudah mengeluarkan ongkos sebesar Rp400. Itu dari segi biaya, belum lagi dari segi kualitas. Nah, 4 hari di perjalanan dari Aceh ke Medan, belum lagi pengumpul itu mengumpulkan kelapa mulai dari petani sampai dapat 1 atau 2 truk baru mereka bawa. Itu mungkin bisa 2 minggu kelapa itu setelah dikupas baru sampai ke pabrik. Nah tentunya ini menjadi kendala dalam hal kualitas. Tentu saja di raw material yang sudah jelek, kita sudah tidak bisa mengembangkan finish produk yang bagus. Nah itu mungkin yang menjadi hal-hal yang harus diperhatikan kalau membangun industri kelapa. Mungkin demikian Mbak Dewi. Oke, baik. Tadi sudah disampaikan ya poin-poinnya sangat banyak itu. Tadi ada teknologi, SDM, terus ketepatan dalam membangun industri dari kelapa itu sendiri, begitu. Oke, menarik. Sudah jelas ya, sudah sangat jelas jawaban dari Pak Syamsul Rizal ini. Oke, kita langsung saja nih lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini untuk Mbak Yasinta ya.
untuk Mbak Yasinta Ardelia. Ini pertanyaannya ada dari Saudari Meliska Yafa. Pertanyaannya adalah, apakah memungkinkan proses produksi kelapa dilakukan dengan implementasi AI pada setiap prosesnya? Silakan Mbak Yasinta. Oke, terima kasih sebelumnya atas pertanyaannya dari Ibu Meliska ya. Jadi apakah memungkinkan proses kelapa ini diimplementasikan dengan AI gitu di setiap prosesnya? Nah itu sangat memungkinkan sekali gitu, tapi tetap dalam sesuai dalam batasan dari teknologi AI itu tersebut. Jadi pada dasarnya Widya Robotics ini tuh kan bergerak pada teknologi AI atau khususnya AI Vision gitu. Jadi AI Vision sendiri itu teknologi AI yang memanfaatkan gambar bisa berupa foto ataupun video gitu. Nah, jika dari proses produksi kelapa ini, misalkan AI yang mau diimplementasikan adalah untuk mendeteksi mana kelapa yang misalkan kelapa yang sudah digunduli dan juga dengan kelapa yang masih ada serabutnya, nah itu sangat bisa gitu sesuai dengan ketentuan atau batasan dari vision intelligence gitu. Nah mungkin itu jawaban dari saya, Mbak Dela. Oke, baik, terima kasih Mbak Yasinta. Sangat jelas ya kalau AI yang dikembangkan oleh Widya Robotics saat ini adalah AI Vision gitu. Jadi memanfaatkan kamera dan outputnya inputnya sendiri itu ada gambar dan video seperti itu ya Mbak Yasinta ya. Oke, mungkin ini dari Pak Syamsurizal. Tadi saya lihat open mic, apakah mau menambahkan Pak? Ya mungkin ya pertanyaan saya mungkin sama Mbak Yasinta mungkin ya, Mbak Yasinta. Silakan Boleh, Pak. Mbak? Boleh, silakan. Ini terkait harapan kami tadi ya dari industri kokonat. Mungkin ini di seluruh Indonesia ini. Jadi kita belum punya yang namanya teknologi dalam pengupasan tempurung kelapa. Nah ini tentunya menjadi tantangan bagi Widya Robotik untuk mengembangkan teknologi kecerdasan buatan supaya bisa menjawab tantangan kami. Yang seperti saya sudah sampaikan, ini adalah area yang sangat kritikal sekali. Yang pertama dari segi manpower jumlahnya, dan yang kedua dari segi kecelakaan kerja yang sangat tinggi. Di mana kalau di situ terjadi kecelakaan kerja, itu cacatnya adalah cacat total, seperti putus jari atau apa begitu. Jadi area tersebut sangat high risk untuk kecelakaan kerja. Tentunya kita mengharapkan sekali, itu yang pertama. Yang kedua, kita seperti yang saya sampaikan tadi, kita mengharapkan adanya mesin pairing ya, yang bisa mengupas sendiri kulit ari yang menempel pada white meat atau daging kelapa putih. Nah, sehingga ini nantinya juga kalau memang Widya Robotik bisa menjawab tantangan ini, tentunya kita bisa mengurangi manpower atau tenaga kerja dengan sangat banyak sekali dan juga meningkatkan produktivitas. Tentunya juga HPP nanti bisa juga kita turunkan sangat jauh dengan banyaknya kurangnya tenaga kerja di sini. Mungkin itu, terima kasih, Mbak. Oke, baik, terima kasih Pak Syamsurizal. Ini Mbak Yasinta ingin menanggapi ya? Oke. Silakan. Mungkin izin menanggapi Pak Syamsurizal. Jadi untuk ini ya, untuk pengelupasan kelapa secara otomatis itu pada dasarnya seperti yang saya lihat sepertinya itu membutuhkan teknologi robotik atau automation gitu, di mana itu berbeda dengan teknologi vision intelligence atau AI. Tapi mungkin dari nanti teknologi robotik dan automationnya itu tersebut itu bisa di-trigger oleh AI. Mungkin nanti dari yang tadi white meat ya, white meat di kelapa itu mungkin akan dideteksi pada AI-nya dan akan men-trigger pada automation dan robotics-nya itu. Nah, di mana nanti untuk robotics dan automation-nya itu pastinya membutuhkan development yang cukup lama gitu waktunya, karena kan pasti akan menyesuaikan di production-nya ya Pak ya, karena kan biasanya kalau di line production itu mempunyai standar tersendiri gitu dari produksi tersebut. Nah mungkin dari saya itu sih jawaban saya Pak Syamsurizal. Terima kasih atas pertanyaannya. Baik, terima kasih Mbak Esi.
Oke, saya belum. Oke, baik. Sudah jangan jelas ya. Mungkin nanti kalau ada diskusi-diskusi mau improve teknologi baru, ada inovasi baru, ini bisa nih Pak Syamsuriza sama Mbak Yasinta Ardila. Mungkin Mbak Yasinta Ardilia nanti diskusi untuk inovasi baru gitu Pak. Jadi dari PT Unikotin dengan Wijaya Robotik seperti itu. Oke, baik. Ini kita lanjut nih ke pertanyaan berikutnya. Ini untuk Pak Syamsuriza pertanyaannya dari Bapak Ustupuri Noval. Izin bertanya Pak Syam, apa saja faktor yang mempengaruhi penjualan tepung kelapa pada PT Unikotin? Dijawab. Terima kasih atas pertanyaannya Mbak dan Bapak yang menanyakan. Nah, seperti yang kita lihat tadi, itu impor terbesar kita Sulawesi Utara itu adalah Rusia. Seperti kita ketahui sendiri, sekarang ada konflik Rusia-Ukraina. Nah, tentunya ini sangat-sangat mempengaruhi nilai ekspor kita ke negara Rusia tersebut. Nah, ini boleh dibilang sekarang, dunia industri kelapa itu lagi dilanda badai besar. Satu sisi itu kita mempunyai destinasi ekspor yang lagi dalam masa perang. Jadi semua negara-negara itu boleh dibilang sekarang semua daerah di Indonesia penghasil kelapa, tepung kelapa itu destinasi ekspornya kebanyakan Rusia. Nah, dengan konflik yang terjadi di Rusia tersebut, tentunya ini menyusahkan kita untuk kirim barang ke sana. Jadi makanya sekarang kita punya produk turunan untuk mengantisipasi kondisi tersebut. Yang seperti kita bilang tadi, kita ada DC Light Brown ya, yang selama ini kita pernah bikin sih sekitar 5 tahun yang lalu. Nah itu kita bikin ulang di sini, kita cari pasarnya untuk mengantisipasi pasar yang lain selain Rusia. Jadi DC Light Brown tersebut adalah kelapa cuman yang dikupas tempurungnya, kulit arinya tidak dibuang, kemudian itu di-grinding, dihaluskan, kemudian dikeringkan. Nah inilah DC Light Brown, ini bukan untuk manusia tapi untuk pakan ternak. Ini diekspor ke Jerman. Nah inilah, jadi kendalanya sekarang kalau dalam industri kelapa ini adalah yang pertama itu. Yang kedua kemarin kita juga mengalami masalah ketika minyak naik. Ketika kopra juga naik nilainya, tentunya petani juga beralih ke kopra. Jadi petani itu lebih memilih pecah kelapa sendiri, dijemur, kemudian dicungkil, kemudian dijual dalam bentuk kopra, dibandingkan dengan menjual ke industri. Ya mungkin waktu tunggunya agak lama, cuma mungkin nilai ekonominya jauh lebih di atas dibandingkan mereka dengan menjual ke industri seperti ke PT Unikotin. Nah artinya ini adalah kondisi di dalam seperti itu, nah kondisi di luar sekarang seperti itu. Inilah kendala-kendala yang biasanya kita hadapi. Satu lagi juga dalam musim paceklik, karena kelapa ini juga tidak selalu ada juga musim paceklik, apalagi di sini ada orang menanam jagung di bawah tanaman kelapa. Nah, jadi ketika jagung mereka itu sudah mulai berbuah dan akan panen, itu mereka biasanya belum mengambil kelapanya. Karena kalau kelapanya diambil, mereka itu akan merusak jagung yang ada di bawahnya. Nah, jadi yang mereka lakukan adalah mereka akan tunggu dulu sampai jagungnya panen, baru mereka akan menurunkan kelapanya, nah baru akan dibawa ke industri kelapa nanti. Nah, inilah mungkin tantangan-tantangan yang kita hadapi dalam industri kelapa. Demikian jawabannya. Terima kasih, Mbak. Oke, baik, banyak sekali ya Pak, dari mulai faktor politik ya Pak. Ternyata faktor politik ini juga mempengaruhi di sektor perkebunan kelapa ini. Tadi juga disebutkan ada faktor cuaca, faktor cuaca seperti itu ya Pak Syamsurizal ya. Iya, betul, Mbak. Ini mungkin langsung saja saya lanjut untuk menghemat waktu. Ada pertanyaan dari Bapak Edi Yuwono. Ini pertanyaan ditujukan kepada Mbak Yasinta Ardilia. Pertanyaan yang pertama nih,
AI yang diciptakan oleh Widya Robotics ini apakah bisa digunakan untuk bidang atau sektor apa saja begitu? Bagaimana sistem kerja sama antara perusahaan dengan Widya Robotics yang pakai AI? Apa saja keunggulan sistem AI pada Widya Robotics? Terima kasih. Mungkin bisa langsung dijawab ya Mbak Dila ya. Oke, terima kasih atas pertanyaannya Bapak Edi Yuwono ya. Oke, mungkin saya akan jawab untuk pertanyaan yang pertama, itu yang diciptakan oleh Widya Robotics itu bisa untuk di bidang atau sektor apa saja gitu. Jadi pada dasarnya AI ini sendiri bisa masuk untuk ke semua sektor gitu. Nah, untuk di Widya Robotics sendiri itu kami sudah pernah mengembangkan teknologi-teknologi AI ini untuk di sektor salah satunya di agriculture, dan kami juga pernah mengembangkan di sektor konstruksi. Itu kami juga udah cukup banyak portofolio di bidang konstruksi. Biasanya itu AI-nya adalah untuk mendeteksi kelengkapan APD pada orang-orang yang berada di proyek. Terus selanjutnya itu kami juga sudah pernah masuk ke sektor manufacturing. Jadi di manufacturing itu biasanya user-user ini request untuk mendeteksi suatu defect pada suatu produk yang mereka punya gitu di perusahaan mereka. Nah, itu sudah ada beberapa perusahaan juga untuk kita mengembangkan defect detection itu. Nah, dan waktu itu juga ada uniknya dari perusahaan beauty itu juga kami pernah mengembangkan itu untuk additional aja di aplikasinya mereka untuk menambah user experience di aplikasi mereka itu untuk mendeteksi seperti jerawat, black spot, terus kerutan di muka itu skor-skornya ada berapa saja dan ada berapa persen gitu. Nah, jadi Widya Robotics sendiri itu dan teknologi AI sendiri itu bisa masuk ke semua sektor sebenarnya gitu. Nah, untuk pertanyaan yang kedua, bagaimana sistem kerja sama dengan antara perusahaan dengan Widya Robotics yang pakai AI gitu. Jadi ini tergantung dari use case-nya gitu, kerjasamanya kami sangat fleksibel gitu. Misalkan, nah kalau untuk Widya Robotics sendiri ini pastinya kita akan provide dari segi AI-nya, kami akan mengembangkan AI sesuai dari request user. Nah, misalkan untuk dari hardware-nya, terus atau mungkin sistemnya sudah punya dari perusahaan atau bisnis user, itu kami bisa sesuaikan gitu. Dan juga misalkan hardware yang sudah existing seperti CCTV yang sudah dipunya oleh user tersebut, itu boleh perusahaan tersebut sediakan gitu secara sendiri gitu. Nah, itu sesuai dari nanti kita negosiasinya saja, kerjasamanya kita sangat fleksibel gitu. Nah, untuk yang pertanyaan ketiga, itu apa saja keunggulan sistem AI pada Widya Robotics? Nah, keunggulan dari Widya Robotics sendiri itu kami bisa untuk custom dari segi apa saja gitu, dari segi objek apa saja. Nah, misalkan pun dari user ini punya use case yang cukup rumit, tapi dalam batasan kita bisa untuk mendeteksi secara AI, itu maka kami bisa untuk mengembangkan teknologi AI tersebut. Nah, dan juga kita menyesuaikan dari requirement dari perusahaan-perusahaan yang memesan AI ke Widya Robotics. Jadi keunggulan kami itu sangat fleksibel ya, bisa menyesuaikan dari request dari user tersebut gitu. Mungkin itu jawaban dari saya. Oke, baik. Terima kasih Mbak Yasinta Ardelia. Ini sudah sangat menjawab ya dari ketiga pertanyaan tadi tentang AI itu sendiri. Jadi tidak menutup kemungkinan untuk perusahaan-perusahaan itu bekerja sama maupun menjadi salah satu klien dari Widya Robotics gitu. Nanti silakan langsung hubungi tadi nomor yang sudah disampaikan oleh Mbak Yasinta Ardelia di ujung presentasinya ya. Atau mungkin bisa di-share ya Mbak Yasinta Ardelia untuk kontaknya di bawah. Oke, kemudian kita lanjut nih ke pertanyaan berikutnya. Oke.
Bagaimana mekanisme kerjasama antar perusahaan dengan kelompok tani supplier kelapa di sekitar perusahaan? Pertanyaan kedua, bagaimana? Terima kasih. Mungkin bisa langsung dijawab Pak Syamsuriza. Halo, Maaf Mbak. Oke. Ya, mohon maaf Mbak Dela, tadi koneksinya mungkin kurang bagus. Boleh diulang Pak pertanyaannya? Oke, baik. Oke, baik. Saya ulang ya Pak ya. Untuk penanyanya sendiri ini dari Saudari Heni Sulistyorini. Untuk pertanyaannya ada dua Pak. Pertanyaan pertama itu, bagaimana mekanisme kerjasama antar perusahaan dengan kelompok tani supplier kelapa di sekitar perusahaan? Pertanyaan kedua, bagaimana peningkatan kapasitas? Itu langsung dijawab ya Pak Syamsuriza. Terima kasih Mbak. Pertanyaan pertama itu bagaimana kerjasama ya antara perusahaan dengan petani ya, seperti itu ya. Jadi kami dari perusahaan itu juga sering melakukan kunjungan kepada petani-petani, apalagi itu supplier kita. Ya, jadi itu ada yang namanya audit supplier, Mbak Dela. Jadi itu periodically, itu biasanya per sekali 6 bulan kita melakukan audit ke lapangan, ke plantation, ke petani. Itu yang pertama kita lihat bagaimana proses mereka dalam berkebun kelapa, apakah sudah sesuai dengan apa yang sebelumnya kita pernah sampaikan, supaya hasil kelapa nanti yang mereka antar ke pabrik kita itu memang sesuai dengan harapan kita, dan ini tentunya juga akan menguntungkan mereka dari segi kuantiti juga kualitas. Nah, di satu sisi lain nanti punya sesuatu yang bisa untuk mendongkrak hasil pertanian mereka, seperti pupuk apa yang harus digunakan atau teknologi apa yang bisa kita aplikasikan. Nah, nanti kita akan kumpulkan semua supplier, terus kita akan lakukan yang namanya semacam pelatihan. Nah, inilah artinya ini perusahaan ini kan tidak apa-apanya kalau kita tidak ada supplier yang menyuplai pupuk ke perusahaan. Nah, tentunya ini supplier kita harus bina benar-benar agar terjalin kerjasama yang erat dan saling menguntungkan antara supplier dan perusahaan. Itu untuk yang pertama mungkin. Nah, untuk jawaban pertanyaan yang kedua, mohon maaf Mbak, pertanyaan kedua tadi masih kurang clear, boleh diulang Mbak? Oke, baik, saya ulangi Pak. Untuk pertanyaan yang kedua ini, bagaimana peningkatan kapasitas petani agar melek teknologi, Pak? Itu pertanyaannya. Halo, Pak, ulang lagi. Sorry Mbak, diulang lagi Mbak, mohon maaf Mbak. Oke, nggak apa-apa Pak. Sinyal jelek sekali Mbak, mohon maaf. Baik, nggak apa-apa. Untuk pertanyaan yang kedua, mungkin halo Pak Syamsuriza. Tunggu Pak Syamsuriza ini untuk bisa saya sampaikan pertanyaannya dulu untuk Mbak Yasinta Ardelia ya. Nanti untuk pertanyaan keduanya ini akan di-keep sampai Pak Syamsuriza masuk, seperti itu. Untuk pertanyaannya Mbak Yasinta Ardelia nih, ada pertanyaan masuk. Jika ada benda lain selain kelapa yang masuk ke conveyor, apakah akan tetap terhitung? Silakan Mbak Yasinta. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi jika ada benda lain selain kelapa gitu, apakah terhitung? Itu tidak akan terhitung karena pada sistem AI-nya nanti akan di-training untuk membedakan mana buah kelapa dan mana objek atau benda selain buah kelapa. Jadi di situ akan di-training dengan banyak dataset atau foto-foto atau video buah kelapa dengan dibandingkan dengan objek-objek lain gitu. Jadi dari training tersebut itu juga kami mengkonsenkan untuk akurasinya pastinya, karena itu tidak bisa dipungkiri ya, kadang mungkin ada orang yang iseng gitu masukin objek lain di conveyornya, jadi nanti akan terhitung sebagai buah kelapa gitu. Nah di situ kita juga memperhatikan hal itu, jadi kita akan training
sistem AI-nya supaya tidak mendeteksi objek lain selain kelapa. Jadi pastinya yang akan terhitung hanya buah kelapanya, gitu. Oke, baik. Jadi tidak terhitung ya untuk objek selain kelapa karena AI-nya itu sudah pintar bisa mendeteksi yang mana kelapa, yang mana yang bukan. Baik. Terima kasih Mbak Yasina. Ini mungkin Pak Syamsul Rizal sudah masuk lagi ke ruangan Zoom-nya. Halo? Oke, belum masuk ya, mungkin terkendala sinyal. Iya, halo Mbak Dela. Oke, Ya. baik. Oke, Pak. Silakan Pak. Tadi untuk pertanyaan yang kedua saya Diulang boleh? bacakan lagi ya, Pak ya. Boleh Mbak, mohon maaf Pak. Iya, tidak apa-apa Pak, tidak masalah. Untuk pertanyaan yang kedua ini Pak, tadi dari Ibu Heni, itu pertanyaannya bagaimana peningkatan kapasitas petani agar melek teknologi. Terima kasih. Gitu Pak. Oke. Terima kasih Mbak Dela dan Ibu yang sudah menanyakan. Yang seperti yang sudah saya sampaikan tadi, itu kita biasanya selalu melakukan audit kepada supplier, dalam hal ini adalah petani. Selain kita meninjau bagaimana mereka cara bekerja di plantation, nah kita juga selalu memberikan masukan-masukan dan juga seperti penyegaran teknologi-teknologi yang bisa digunakan atau pupuk yang bisa digunakan. Nah ini tentunya dalam hal peningkatan produktivitas. Baik ini juga menyangkut masalah quality dan quantity dari buah kelapa yang mereka hasilkan, yang tentunya ini menguntungkan mereka sebagai petani dan juga memberikan kepastian kepada kita dalam hal supplier tetap kita sebagai bahan baku utama kita di perusahaan kita. Jadi mereka selalu kita tuntun dalam hal ada training, ada apa segala macam yang bersifat pelatihan yang gunanya untuk mencerdaskan para petani agar melek teknologi seperti yang ditanyakan oleh Ibu penanya tadi. Begitu mungkin Mbak Dela. Terima kasih. Oke, baik. Sangat jelas ya untuk jawabannya dari Pak Syamsul Rizal. Ini semoga menjawab pertanyaan dari Ibu Heni ya. Berikutnya nih mungkin pertanyaan terakhir ya, karena ini sudah menjelang waktu jam 7:30 di sini. Pertanyaan yang terakhir ini akan kami tujukan ke Mbak Yasinta Ardelia ini. Mungkin ini terkait dengan after sales ya Mbak Yasinta ya. Untuk teknologi AI ini bisa mengalami penurunan performa sehingga perlu dilakukan kalibrasi dan evaluasi kembali. Ini pertanyaan dari Bapak Opal dari Perkebunan, Mbak Yasinta Ardelia. Oke, terima kasih Bapak Opal atas pertanyaannya. Untuk saya baca lagi ya, untuk teknologi AI bisa mengalami penurunan performa sehingga perlu dilakukan kalibrasi dan evaluasi kembali. Oke, jadi untuk teknologi AI-nya sendiri itu untuk penurunan performa itu sangat jarang ditemui gitu. Untuk AI-nya sendiri mungkin lebih tepatnya ini sih lebih ke akurasinya. Jika misalkan saat udah diimplementasikan ternyata secara akurasi itu belum memenuhi request dari usernya, requirement dari usernya. Misalkan akurasinya masih 80% gitu. Padahal targetnya 95% gitu secara akurasi untuk pendeteksiannya. Nah, itu harus dilakukan untuk training kembali dari dataset yang ditambahkan gitu. Tapi kalau misalkan untuk penurunan performa itu sebenarnya tidak perlu sih, paling hanya penambahan dataset pada proses labeling dan juga training untuk AI-nya seperti itu, Pak Opal. Terima kasih. Oke, baik. Ini berarti jangan khawatir ya. Kalau ada penurunan tadi akurasi itu akan kami bantu untuk disesuaikan kembali dengan target yang tadi misal ada 80%, itu akan dijadikan 90% gitu. Oke, terima kasih untuk jawabannya Mbak Yasinta, dan saya ucapkan terima kasih ke seluruh penanya yang hari ini cukup antusias ya untuk bertanya tentang materi webinar kita pada sore hari ini. Tapi sayang sekali karena terbatasnya waktu, ini kami tidak bisa menjawab semua pertanyaan nih. Jadi mungkin nanti kalau ada yang masih penasaran, ini bisa untuk ditanyakan ke nomor, silahkan didiskusikan nanti kalau misal mau tanya tentang AI begitu, itu nanti silahkan langsung didiskusikan gitu. Oke, baik. Terima kasih Mbak Yasinta Ardelia, terima kasih Pak Syamsul Rizal, terus sekali ya
untuk tanya jawab kita pada sore hari ini gitu. Oke, semoga jawaban-jawaban dari beliau-beliau ini dapat mengobati rasa penasaran nih sama oleh yang dirasakan rekan-rekan saat ini gitu. Oke, baik. Ini Terima kita kasih sama-sama. iya, baik Pak. Oke, kini kita mulai menginjak rangkaian akhir acara kita pada webinar kita sore hari ini. Ini yaitu pemutaran Wheel of Fortune gitu. Jadi nanti tadi sudah saya sampaikan ya, akan ada undian dari peserta yang sudah hadir pada sore hari ini. Jadi sudah mengikuti dari awal hingga akhir gitu. Silakan mungkin bisa di-share ya untuk Wheel of Fortune-nya. Ya, ini sudah ada nama-nama yang tadi masuk di Wheel of Fortune dari Widya Robotics gitu. Silakan untuk diputar. Oke, info ya untuk webinar ini kita akan ambil 2 pemenang khususnya untuk di Wheel of Fortune. Oke, ini sudah ada ya pemenangnya. Oke, siapa? Oke, ini saya ucapkan selamat kepada saudara Vidi Arrohman. Ini apakah saudara Vidi Arrohman masih ada di ruang Zoom? Oke, kami tunggu silahkan untuk konfirmasi kehadirannya di kolom chat ini. Jika tidak hadir, ini akan kami alihkan ke peserta yang lainnya gitu. Oke, saya hitung sampai 3 ya kalau belum ada. 1, 2, 3. Oke. Saya Oke, pemenang kedua ini ada saudari Tia Purwati. Untuk saudari Tia Purwati ini apakah sudah hadir masih hadir di ruangan ini? Silakan. Oke, tidak ada ya. Oke, silakan kita anggap hangus untuk peserta next. Putar lagi. Oke, silakan ya. Gitu. Oke, ini Dr. Taufik STMT. Apakah hadir di ruang Zoom ini? Silakan untuk konfirmasi di kolom chat. Tidak ada ya. Ini saya hitung sampai 3. 1, 2, 3. Oke, tidak ada. Sayang sekali. Ini hanya ada 2 pemenang ya di voting kita pada sore hari ini. Oke. Kepada saudara Ustukuri ini apakah hadir di ruang Zoom ini? Silakan. Oke, hadir ya. Silakan mengirimkan nama, kemudian nomor e-wallet dan jenis e-wallet ke kolom chat dan ditujukan kepada Widya Robotics ya. Kami ucapkan kepada selamat kepada saudara Ustukuri. Oke. Masih ada 1 pemenang lagi nih berarti. Oke, silahkan kita lanjut. Oke, baik. Untuk pemenang kedua ini ada saudara Danikur. Ini apakah masih hadir di ruangan? Silakan, saya hitung sampai 3 ya. 1, 2, 3. Oh, saya sekali. Untuk saudari Danikur ini hangus juga ya. Oke, silakan. Selamat pagi. Ini dari Fitra. Ini ada yang bertanya-tanya ya, ini kenapa banyak sekali ini diambil dari absensi seperti itu ya, presensi dari yang sudah isi. Mungkin tadi sudah masuk dan keluar gitu, jadi tidak sesuai gitu untuk data-datanya. Baik, silakan lanjut berarti untuk saudara Fitra ini hangus ya, satu lagi.
Ayo. Udah ada. Oh, hadir ya. Mohon maaf untuk saudara Fitra ini sudah konfirmasi ternyata. Baik, berarti kita sudah mendapatkan 2 pemenang. Ini selamat kepada saudara Usukuri dan saudara Fitra. Silakan untuk mengirimkan nama, nomor e-wallet, dan jenis e-wallet ke Widya Robotics di kolom komentar di bawah. Gitu. Baik, terima kasih. Untuk yang belum beruntung nih, jangan khawatir karena masih banyak kesempatan yang akan dihadirkan Widya Robotics gitu. Jadi silakan untuk follow akun-akun sosial media Widya Robotics dan pantengin apa saja, ada info-info apa, ada terus menarik apa di Widya Robotics gitu. Terima kasih. Ini saya langsung ya, berarti karena sudah deal of fortune, ini kita masuk di acara yang terakhir, yaitu acara penutupan gitu. Sebelumnya nih, apabila dari Bapak Ibu ini tertarik untuk bertanya atau ingin tahu nih tentang produk artificial intelligence dari Widya Robotics, silahkan untuk langsung hubungi rekan kami Mbak Yasinta Ardelia melalui kontak yang sudah di-share. Saya ucapkan terima kasih. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Syamsul Rizal dan Mbak Yasinta Ardelia ini yang sudah mengisi sore ini dengan materi-materi yang sangat useful ya, sangat menarik, dan tentunya semoga nanti akan memberikan insight-insight kepada hadirin-hadirin yang sudah hadir pada sore hari ini, khususnya mereka yang berkecimpung di perkebunan kelapa seperti itu. Terima kasih kepada peserta, rekan-rekan yang sudah hadir. Selamat sore, sampai jumpa kembali. Silakan boleh meninggalkan ruangan ya, yang meninggalkan ruangan. Kalau mau nonton videonya silakan.